Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala tubba'ihimul ulama bi'awarifi dinihimul bahiji. Wa ala tubba'ihim, dan semoga rahmat Tuhan, sholawatullah, juga didapat atau tersampaikan kepada pengikut Nabi, pengikut para sahabat, yaitu al-ulama, para ulama, bi'awarifi dinihim, dengan awarif itu pengetahuan dinihim, agama mereka, pengetahuan keagamaan, al-bahiji, yang bagus serta berseri-seri. Bahiji itu bagus dan berseri-seri. Al-Hasani An-Nazir, ya. Al-Hasan An-Nazir itu bagus dan berseri-seri keilmuan mereka. Kita tahu bahwa dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mendapat ilmu, kemudian sahabat menyampaikan kepada generasi selanjutnya tabiin, dan tabiin menyampaikan kepada generasi selanjutnya tabiin, terus sampai ulama madzhabul arba'ah, terus sampai kepada wali songo kalau di Indonesia, terus sampai kepada kita. Ilmu mereka terus ada, bahkan nama mereka juga dikenang. Dari saking dalamnya keilmuan mereka, satu hal, satu bidang menjadi berbagai ilmu kemudian. Misalnya kita membaca Al-Quran yang 30 juz itu mau dikaji dari sudut pandang apa? Nah, ulama sudah membagi-bagi itu. Ada yang dikaji dari segi ilmu tajwidnya, panjang pembahasan ilmu tajwid, bahkan jadi satu kitab, ya. Suara, kemudian nun mati, kemudian emad, kemudian idgham, dan seterusnya, dan seterusnya, asyamsiyah, al-qamariyah, itu panjang dibahas oleh ulama. Itu dari aspek tajwid bacaan. Ada dari aspek, ya, misalnya qiraah sab'ah, satu ayat bisa dibaca dengan berbagai lahja atau gaya bahasa yang ada di Arab itu, yang sudah dilegalkan oleh Nabi, ya. Ada juga dari sudut pandang apa? Ini masih Al-Quran, ya. Dari sudut pandang ilmu sains, ilmu kimia. Sains itu banyak macamnya kan. Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu astronomi, antropologi, dan seterusnya. Ini panjang dalam satu ayat. Bagaimana perputaran matahari? Apakah matahari yang mengelilingi bumi, atau justru bumi yang mengelilingi matahari? Itu ada di Al-Quran dan dibahas panjang lebar. Itu dari sudut pandang ilmu tentang hukum, ya. Ilmu Al-Quran menghasilkan ilmu fikih, Al-Quran menghasilkan fikih, menghasilkan ilmu usul fikih yang panjang, berbagai jilid, berbagai kitab yang dikarang oleh ulama, ya. Dari sudut pandang apa lagi? Dari sudut pandang misalnya Al-Quran bisa jadi syifa, ya, penyembuh terhadap orang yang kena sihir, terhadap orang yang perlu diruqyah, terhadap orang yang mengalami sakit-sakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dari sudut pandang itu, Al-Quran ada ilmunya, ya. Itu ulama, ya. Ulama dengan keilmuannya yang diberikan Tuhan bisa membagi-bagi, bisa memetakan ilmu ini dan ilmu itu, yang semuanya ilmu itu bermanfaat, ya. Baik ilmu soal menyembuhkan orang sakit, baik ilmu soal peperangan, itu didapat juga di Al-Quran dan di hadis. Dan ilmu hadis lagi panjang lagi, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu sanad, ya, ada ilmu riwayat, dan seterusnya, panjang sekali. Itu hadis dan ilmu-ilmu yang lain itu didapat dari generasi ke generasi, bahkan dikembangkan oleh generasi selanjutnya, ya. Kitab ya, itu apa, dauh-dauh atau fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang ditulis muridnya, disarahi oleh muridnya, dikembangkan, diperlebar pembahasannya. Jadi Mukhtasar Muzanni juga ada juga, ya. Ada Nihayatul Muhtaj, panjang lagi ke bawah itu. Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, karyanya Imam Ghazali, itu semua itu dibahas, mengembangkan pembahasan
yang ada dalam kitab Al-Um. Sampai ke kita ada kitab Fathul Mujib Al-Qorib karya Kafi Afuddin Muajir. Itu juga mengembangkan atau memberikan pemahaman-pemahaman baru sesuai konteks zamannya. Nah, itu ulama dapat ilmu keagamaan. Maka dikatakan oleh Imam Malik, madama ya, maka nalillahi dama wattasol ya, wa makana lighairillahi in qata'a wa mufassal. Segala apapun yang itu demi Allah, tujuannya untuk Allah, itu akan langgeng dan terus ada ya. Sementara sesuatu yang dimaksudkan untuk selain Allah, materi dan seterusnya, pangkat dan seterusnya, itu akan in qata'a, terputus, wa mufassal, dan tersendat ya, terputus juga. Oleh karena itu wajar keilmuan para ulama dari Rasulullah sampai ke Indonesia, sampai dari berbagai abad, 15 abad sampai hari ini masih ada, masih kita pelajari ya, terus dikembangkan bahkan ya. Begitu juga hal-hal yang selain Allah, yang ditujukan selain Allah, maka itu akan terputus. Bahkan ada kepentingan politik, ada kepentingan ini dan itu, yang terjadi bukan rahmat yang didapat oleh umat, tetapi nikmah itu laknat ya, atau kesusahan karena ada kepentingan ya, bukan kepentingan pribadi apalagi. Nah, ulama begitu ya, memiliki ilmu dari Nabi, diamalkan dan diajarkan kepada orang-orang. Makanya wajar Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang kita kenal di surah Al-Hujurat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Dinaikkan derajatnya. Bahkan oleh Imam Asy-Sya'rani sendiri dalam kitab Lataiful Minannya wal Akhlaq halaman 62, beliau mengutip pernyataan Abul Hasan Asyadili ya, bahwa seseorang boleh menampakkan kealimannya di depan publik ya, mengingat orang-orang ahli maksiat berani di YouTube, di TV menampakkan kemaksiatannya. Kenapa kita dengan keilmuan keagamaan yang sahih, yang benar, kok kita malu menampakkan keilmuan kita? Maka dibagi lagi oleh Imam Sya'rani di kitab itu. Tergantung orangnya. Kalau orangnya menampakkan dalam rangka riya, kepentingan yang tidak benar, lebih baik ya al-kitman lahu ya, itu aula. Menyembunyikan ilmunya itu lebih utama. Tetapi orang yang menginginkan nampaknya ilmu agar iktidaul ikhwan bihi, agar para saudara kita, teman-teman kita mengikuti apa yang kita ajarkan ya, atau mengingat perjalanan atau keilmuan, melestarikan keilmuan ulama, ya silahkan ditampakkan keilmuan kita. Sebagaimana ahli maksiat berani saja menampakkan di YouTube dan seterusnya. Nah, ini ajaran-ajaran para ulama bahwa dilegalkan kita mempublish keilmuan kita dalam rangka tadi, melestarikan ilmu agar orang lain tidak diganggu oleh hal yang maksiat. Lebih baik kita perangi atau kita penuhi bumi dunia maya ini dengan keilmuan-keilmuan dari Rasulullah SAW. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillah kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.